Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel ASN Plus. Ya teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas khusus tentang pengadaan CASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 ini nih teman-teman. Jadi bagi kalian yang minat nanti mendaftar CPNS ataupun PPPK di KLHK, nah gue akan ngasih sederet info-infonya nih, informasi apa saja. Nanti gue akan bahas breakdown secara detail ya. Jadi stay tune di channel ini ya teman-teman. Jadi langsung saja tanpa berbasa-basi, yuk cekidot ya. Nah, yang pertama nih ada formasi CASN KLHK tahun 2021 ini ada apa aja ya formasinya teman-teman ya. Nah, di KLHK sendiri teman-teman, ini yang udah disetujui oleh Kemenpan RB nih, nomor surat 859 tahun 2021 ini, yang udah fix ini ada 1175 yang terdiri dari CPNS sebanyak 1007 orang dan PPK-nya sebanyak 168 orang nih teman-teman. Ini semua datanya diambil dari Biro Kepegawaian KLHK nih teman-teman nih. Jadi ini udah fix segini ya untuk pembukaan formasi CPNS dan PPPK-nya. Jadi lanjut teman-teman. Nah, unit kerja eselon 1-nya nih nanti dari 1000 orang, 1007 orang dan CPNS dan 168 orang PPPK itu sendiri akan disebar di 13 unit kerja eselon 1 nih. Ini secara garis besarnya. Nah, ini ada Sekretariat Jenderal itu di pusat ya teman-teman, di Manggalawana Bakti, Jakarta. Nah, ini tugasnya sekretariat untuk keseluruhan eselon satunya. Kemudian ada Inspektorat Jenderal, ini tugasnya kayak auditor gitu. Kemudian ada Direktorat Jenderal, ini untuk konservasi sumber daya alam. Kemudian ada 13 ini, nanti teman-teman bisa cari tahu sendirilah di web KLHK-nya itu tugas, fungsi, dan jabatan eselon satunya masing-masing ya teman-teman ya. Kemudian untuk formasi CASN per jabatan ya teman-teman nih. Nah, ini di breakdown ada dua nih teman-teman nih dari CSN ini. Yang pertama ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bedanya apa sih teman-teman? Nah, kalau PPPK ini kan karena jabatan non guru ya teman-teman di KLHK. Jadi itu hanya ada di jabatan fungsional, dan juga nggak semua di jabatan fungsional itu ada. Jadi hanya ada di penyuluh kehutanan dan juga ada di surveyor pemetaan nih teman-teman untuk PPPK-nya. Untuk CPNS-nya itu ada banyak ya, di jabatan fungsional ada, di jabatan pelaksana juga ada teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman tahu, ini formasi yang dibuka ini lulusannya itu terdiri dari SMK, D3, S1, dan S2. Nih ada teman-teman. Gue sendiri sih belum tahu ya teman-teman ya, pembagiannya seperti apa untuk formasi pendidikannya, tapi yang jelas nih kalau bisa dianalisa, biasanya ahli-ahli pertama gini minimal itu S1 teman-teman nih. Ada juga S2 nih, ini kayak dokter nih biasanya S2. Nah, kemudian biasanya ada peneliti nggak ada teman-teman tahun ini. Nah, tapi ini yang ketahuan dari SMK apa teman-teman nih, ada polisi kehutanan nih. Polisi kehutanan ini SMK kehutanan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sekarang udah lulus SMK kehutanan bisa ancang-ancang lah untuk mengisi jabatan polisi kehutanan. Kemudian untuk yang D3 biasanya teman-teman ada cuman ini belum tahu untuk D3 atau S1 ya teman-teman, tapi ini biasanya kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu terampil gitu juga banyak membuka untuk lowongan D3. Nah, jadi teman-teman bisa lihat aja nanti, cari tahu lebih lanjut di web KLHK-nya. Biasanya kalau udah buka pendaftarannya itu ada teman-teman dijelasin di situ. Nah, kemudian bedanya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana itu apa teman-teman? Di jabatan fungsional itu
berbasis kinerja kita sih. Kalau kita semakin rajin itu naik pangkat dan golongannya itu semakin cepat, bisa 2-3 tahun. Normalnya sih 4 atau 5 tahun ya teman-teman, tapi bisa lebih cepat. Nah, sementara kalau jabatan pelaksana ini otomatis 4 atau 4,5 tahun ini udah bisa naik golongan ya teman-teman ya. Jadi udah otomatis 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun seperti itu teman-teman. Tapi ini zaman era Pak Jokowi, ini untuk jabatan pelaksana ini kebutuhan formasinya makin didikitkan ya teman-teman ya. Jadi nggak banyak kayak fungsional. Kita lihat kan dari sini juga untuk pengadaannya lebih dikit ya teman-teman ya daripada yang jabatan fungsional. Seperti itu, karena semuanya nanti akan diubah ke jabatan fungsional. Jabatan-jabatan administratif akan diubah semua ke jabatan fungsional. Nah, untuk lengkapnya nih teman-teman, unit kerja, penempatan, dan jabatan CASN. Jadi kalian harus pikirkan matang-matang ya teman-temannya, karena ada juga kan yang nggak pengen ke penempatan di daerah seperti itu teman-teman, atau maunya di pusat, atau maunya di daerah tertentu. Nah, ini gue kasih gambaran sedikit ya teman-teman ya. Jadi ini Sekretariat Jenderal itu adanya di pusat ya teman-teman, di Jakarta. Itu semuanya full di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, di Gedung Manggala Wana Bakti, Blok 1. Ini semua kebutuhannya, tapi tidak ada PPPK ya teman-teman ya, cuma ada khusus untuk CPNS. Lanjut ya teman-teman, kalian bisa screenshot aja nanti kalau kira-kira ada yang kalian incer posisinya, bisa kalian screenshot, atau semuanya nanti per halamannya screenshot aja buat pegangan kalian kalau minat di mengisi lowongan CPNS ataupun P3K di KLHK. Ini selanjutnya ini bisa kalian baca sendiri ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini Inspektorat Jenderal ya teman-teman. Ini juga sama sih teman-teman, adanya di pusat ya, di Manggala Wana Bakti, Jakarta, di Jalan Gatot Subroto. Nah, ini Inspektorat Jenderal itu tugasnya secara garis besar, tupoksinya mengaudit lah teman-teman. Kemudian juga, nah ini yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia nih teman-teman, Direktorat Jenderal KSDAE. Ngebuka lowongan banyak nih teman-teman, ada CPNS 300 orang dan PPPK sebanyak 116 orang. Nah, tapi untuk yang di ini eselon 2 ya teman-teman ya, bawahan dari eselon 1. Ini direktorat itu ini di pusat ya teman-teman ya. Pokoknya yang direktorat itu di pusat. Nah, lanjut teman-teman, nih ada, nah ini balai besar nih di Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ini untuk P3K diisi oleh penyuluh kehutanan ya teman-teman ya, tidak ada CPNS di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, ini KSDAE untuk ada juga di Papua, ada juga di Papua Barat, KSDA Riau, ini Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, ini juga Taman Nasional. Itu kalian searching aja teman-teman di Google Maps, itu letaknya ada di mana. Nah, itu nanti kalau kalian memilih formasi di sini, berarti kalian penempatannya di tempat itu teman-teman. Jadi jangan berharap pindah sampai 10 tahun ya teman-teman ya, karena kita ada perjanjian kontraknya seperti itu, 10 tahun tidak boleh mengajukan pindah. Ini juga masih KSDAE teman-teman, semuanya nih balai besarnya banyak emang KSDAE. Ini jabatan-jabatannya juga yang dibutuhkan banyak ya teman-teman ya. Peluangnya sih sebenarnya kalau di daerah-daerah gitu teman-teman, di pulau-pulau, apalagi pulau-pulau kecil ya, itu biasanya lebih besar lah peluangnya kalau kalian lolos. Kalau kalian nggak keberatan ditempatkan di mana saja, ini peluangnya besar. Apalagi yang jumlah formasinya yang dibutuhkan lumayan banyak, itu semakin besar peluang kalian untuk lolos tes CPNS ya. Nah, ini masih balai KSDAE, balai KSDA ya teman-teman ya. Banyak banget emang teman-teman. Ini kalian screenshot aja ya, nggak akan gue bacain satu-satu. Nah, ini ada lagi Maluku, Nusa Tenggara Barat, KSDA Sulawesi Tengah, KSDA Sulawesi Tenggara, KSDA Sulawesi Utara, KSDA Sumatera Barat. Nah, lanjut. Oh, masih banyak nih teman-teman untuk KSDA. Nah, karena emang balainya banyak ya teman-teman ya, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini masih ini Balai Taman Nasional nih. Ini di bawah KSDAE ya teman-teman ya, Ditjen KSDAE.
Kalian screenshot aja. Ini masih Balai Taman Nasional. Nah, ini udah masuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Ini Ditjen PHLHK ya, atau biasa disebut dengan Gakum ya, Penegakan Hukum. Nah, ini yang pertama ada Sekretariat Direktoratnya, ini udah pasti di pusat ya teman-teman ya, di Manggalawana Bakti juga, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan juga adanya di Jakarta ya teman-teman ya. Kemudian ada Direktorat Penegakan Hukum Pidana juga ada di Jakarta. Nah, kemudian untuk ini Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi juga di Jakarta. Ini Direktorat PSLH juga di Jakarta ya teman-teman ya. Nah, ini yang direktorat-direktorat itu semuanya di Jakarta ya teman-teman ya. Kemudian ada juga di balai ya. Nah, ini balai. Kemudian ada juga di wilayah Kalimantan juga ada. Nanti kalian bisa dicek aja teman-teman tentang lokasi percisnya di Balai Gakum itu ada di mana aja. Ada di Maps teman-teman ya. Nah, ini untuk wilayah Sulawesi juga ada. Sumatera juga ada. Nah, ini kalau yang di Balai Gakum ya teman-teman ya, ini biasanya di kota-kota besar. Nah, tapi nanti bisa juga kalau di balai-balai gini kalian milih misalnya nih di Sulawesi itu Balai Gakumnya kan ada seksi-seksinya juga, itu bisa dipencar ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Ini direktorat di Jakarta. Ini direktorat di Jakarta semua ya teman-teman ya. Ini kalian bisa cek di Google ya, di mana aja itu Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah 1 sampai wilayah nih banyak ya teman-teman ya. Ini kalian screenshot aja teman-teman. Gue nggak akan ngebacain. Ini lanjut. Nah, nih sampai wilayah 16. Nah, kalian cari itu adanya di mana aja dan dibutuhkannya itu apa aja teman-teman. Kalian jangan lupa nih, kalian lihat ininya juga ya, formasinya ya teman-teman, CPNS atau PPPK yang kalian pengen lamar, pengen ngisi jabatan tersebut. Ini PSLB nih teman-teman nih. PSLB setahu gue juga adanya di pusat ya teman-teman. Nanti cek lagi ya teman-teman ya kalau gue salah ya. Nah, ini untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah, Aliran Sungai, dan Hutan Lindung. Nih formasinya ada apa aja, kalian juga lihat ya teman-teman ya. Nih, jangan lupa di screenshot teman-teman. Nah, ini yang ke-8 ada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Nah, ini ya teman-teman yang untuk dibutuhkan untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Nih, kemudian juga ini ada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Ini ada P3K-nya teman-teman ya di Direktorat Jenderal PPI. Nah, ini juga tersebar di balai-balai di daerah ya teman-teman ya, di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian juga ada yang ke-10 ada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Informasinya ada analis hukum, advokasi hukum, kerjasama teknik, verifikator keuangan, analis pemberdayaan masyarakat, analis kerjasama, analis pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya teman-teman ya. Ini juga tersebar, ada juga selain di direktorat, ada juga di balai-balai ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-11 ada Direktorat Jenderal Planologi, Kehutanan, dan Tata Lingkungan. Nah, ini ada Direktorat Planologi, Kehutanan,
Ini ada sekretariat direktorat, ini juga di pusat ya teman-teman ya, sekretariat direktorat Sekditjen, ini kita nyebutnya ya, sekretariat direktorat jenderal, itu adanya di pusat. Kemudian juga ada juga direktorat ini, nah ini adanya di pusat, kemudian balai-balai ini adanya tersebar di berbagai daerah ya teman-teman ya. Ada Pontianak, Samarinda, Ambon, Banjarbaru, Manado, Makassar. Nih yang dibutuhkan semuanya teman-teman ya. Formasi-formasi jabatannya untuk CPNS dan PPPK. Ada Denpasar, Jayapura, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru, Gorontalo, dan lain sebagainya teman-teman ya. Ada banyak banget ya. Kalian screenshot aja atau ulang-ulang videonya atau di pause ya teman-teman ya. Biar bisa kalian lihat detail. Karena nggak akan gue bacain semua. Untuk eselon 1 ke 12 ya teman-teman nih, BPPI ini adanya, nah ya teman-teman ya, BPPI yang dibutuhkan apa aja. Nah untuk kemudian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, ini setahu gua adanya di Bogor ya teman-teman ya, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Cross check aja nanti di Google Maps, ini ketik aja untuk Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia nih, eselon 2-nya teman-teman, kalian search aja itu ada di daerah mana, gua lupa ya teman-teman ya. Oh ini di Bogor ada juga, oh di Pekanbaru ada, di Pematang Siantar, Samarinda, Pekanbaru, Samarinda. Oh ini sekolah ya teman-teman ya, sekolah kehutanan. Semua tadi yang udah gue sebutin ada 1007 dan PPPK-nya ada 168. Ya, lanjut teman-teman. Nah, persiapannya nih kalian juga untuk pengadaan CASN KLHK tahun 2021. Apa aja sih yang kalian harus persiapkan ya teman-teman ya untuk bisa masuk KLHK. Nah, ini formasi khusus CPNS ya teman-teman ya. Ini nanti bakal ada kumlot, disabilitas, diaspora, dan putra-putri Papua dan Papua Barat. Nih formasi khususnya teman-teman ya. Jadi jumlah minimal kumlot itu, alokasi formasinya itu minimal 10%, bisa lebih ya teman-teman ya, 10-30% nih setahu gue ya. Disabilitas minimal 2% dari formasi. Diaspora ini sesuai kebutuhan, nanti dilihat di lapangannya seperti apa. Kemudian ini bisa dibaca sendiri teman-teman untuk putra-putri Papua dan Papua Barat ya, kalau formasi kurang dari 200 paling sedikit satu formasi dan sebagainya teman-teman ya, bisa dibaca sendiri. Jadi ini formasi khusus ini udah aturan baku dari Kemenpan RB nih teman-teman, ini nggak bisa diganggu gugat, udah fix. Nanti rencananya seperti apa bakal dialokasin khusus. Nah ini untuk proporsionalitas terhadap alokasinya nih, buat dilihat kebutuhan per eselon 1. Kemudian mempertimbangkan jenis jabatan atau jabatan teknisnya. Kemudian mempertimbangkan juga lokasi penempatan, kemudian kelompok formasinya. Nah, pada tahun 2019 sendiri nih teman-teman ya, total formasinya ini kebutuhan khususnya ada 705, di mana kumlotnya itu ada 70, kemudian disabilitasnya ada 4 ya. Kemudian untuk formasi Papua Barat itu ada 10. Nah, ini tahun sebelumnya nih, tahun 2019 nih agak unik ya peraturannya, karena yang kosong itu kan ada 2 nih, disabilitas itu diisi formasi umum. Jadi peraturannya teman-teman, kalau formasi khusus ini nggak keisi, bisa diisi dari formasi umum. Jadi kalau misalnya ada lebih, bisa diisi yang peringkat bawahnya yang tidak terpilih, bisa ditarik ke formasi khusus kalau ada kebutuhannya ya teman-teman ya. Pun sebaliknya, kalau di formasi umum ada yang tidak terisi, bisa diisi dari formasi khusus. Itu teman-teman. Nah untuk tahun 2019 sendiri ya teman-teman ya, ini kita ada SKD dan SKB ya, biasa ya teman-teman ya. SKD-nya itu 40%, bobotnya SKB 60%. Itu hasil akhirnya nanti. Nah SKD udah kita tahu, ini administrasi ya benar, SKD dan SKB. Nah, jadi semuanya itu teman-teman, ini kan khusus jabatan polisi kehutanan. Nah, ini selain jabatan polisi kehutanan ya teman-teman ya. Tesnya selain jabatan polisi kehutanan itu cuma 3 nanti, seleksinya ya. Seleksi administrasi, kemudian ada SKD dan SKB. Nah, kalau kemarin yang 2019 itu makanya cuma
SKB-nya itu cuma ada CAT teman-teman. Nih tes substansi bidang tugasnya. Nanti soal-soalnya itu berkaitan dengan kemampuan bidang yang akan teman-teman lamar nih, bidang apa aja. Tapi kalau misalnya yang ngisi jabatan polisi kehutanan, entah itu lulusan SMK atau S1, ini ada banyak ya teman-teman SKB-nya ya teman-teman ya. Jadi ada CAT, ada psikotes, ada kesamtaan. Oh teman-teman, jadi ada banyak. Tapi nih tahun 2018 ini semua sama teman-teman, kayak jabatan polisi kehutanan, ada psikotes dan kesamtaan juga. Nah ini jadi kita nggak tahu nih untuk 2021 ini akan ngikutin 2019 atau 2018, atau malah bisa juga semuanya sama CAT aja karena lagi corona ya teman-teman, yang nggak tahu juga. Untuk 2021 ini belum ditentukan nih teman-teman. Jadi berdoa aja buat kalian yang terbaik ya. Untuk PPPK sendiri nih non guru ya teman-teman, karena kita di sini nggak ada PPPK untuk guru, belum ada sih tepatnya sih. Nah ini nanti ada 100 ini soalnya ada 150 soalnya untuk tes kompetensi ya, karena terbagi dari 2 tes kompetensi dan tes wawancara. Itu subkompetensinya ada teknis, ada manajerial, dan ada sosiokultural. Di mana itu teknisnya ada 100 soal, kemudian manajerial ada 30 soal, dan ini 20 soal ya teman-teman. Sosiokulturalnya itu 150 soal dikerjakan dalam waktu 60 menit. Dikerjakan dalam waktu 160 menit, sorry. Nah, jadi ini tipe soal teknisnya itu benar salah nih teman-teman. Yang kalau salah nilainya 0, benar 5, tidak diisi nilai 0. Kemudian yang pilihan ganda itu berjumlah 4. Nah, ini jadi nilainya ada 4, 3, 2, 1, 0. Itu mana yang tertinggi ABCD-nya. Ini juga sama teman-teman. Nah ini tes wawancaranya juga sama, berbasis komputer ya, ada 10 soal 10 menit ya, cepet ya teman-teman ya. Jadi ada pilihan ganda berjumlah 4 nilainya ada 4, 3, 2, 1, dan kalau tidak diisi 0. Ini untuk PPPK-nya ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk ketentuan umum CPNS nih sama ya dari Kemenpan RB teman-teman. Nah setiap WNI dapat melamar ya sama nih, minimal 18 tahun, paling tinggi saat melamar itu 35 tahun. Nah ini CPNS usia paling tinggi 40 tahun, ini dokter ya, ini dokter sama dosen peneliti prarekayasa nih koalisi. Ini karena ini dari Kemenpan RB ya, jadi ini udah baku ya peraturan umumnya teman-teman ya, nanti bisa dibaca sendiri aja ya teman-teman. Udah pernah dipidana selama 2 tahun atau lebih, ini nggak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, entah itu sebagai PNS, prajurit TNI, kepolisian, ataupun pegawai swasta. Kemudian pelamarnya nggak boleh dari CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian. Nggak boleh terlibat parpol ya, pasti ya teman-teman, harus netral. Kemudian kualifikasi pendidikannya harus sama. Nah ini juga pelamar sehat jasmani dan rohani. Nanti dibuktikan setelah kita dinyatakan lulus tahap akhir, itu kita buat surat dari keterangan dari rumah sakit yang menyatakan kita sehat jasmani dan rohani. Dan ini nanti juga kita bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nanti ada surat pernyataannya, kita harus siap bersedia ditempatkan di mana saja di NKRI. Nah yang terakhir ini, satu pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Jadi peluang kalian hanya sekali, jadi pilih baik-baik formasinya, jangan sampai salah pilih formasi. Nah ini untuk PPPK-nya, ketentuan umumnya hampir sama ya teman-teman ya. Tapi ini paling rendah 20 tahun, paling tinggi itu 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini biasanya itu sekitar 57 tahun ya teman-teman, ada kan maksimal 58 usia pensiun, jadi bisa dilamar oleh maksimal 57 tahun dan sebagainya teman-teman. Kemudian tidak pernah dipidana, ya ini sama kayak tadi CPNS, ini juga tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat ya teman-teman sebagai
PNS atau PPPK, TNI, kepolisian ataupun pegawai swasta. Ini sama seperti CPNS ya. Nah, ini pelamar ini juga penting ya teman-teman, poin plus kalau buat di PPPK memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Kemudian sehat jasmani rohani sama kayak CPNS. Nah, kalau di KLHK sendiri usulannya memiliki pengalaman kerja di bidang penyuluh kehutanan ya, yang tadi khusus penyuluh kehutanan minimal selama 5 tahun dan masih aktif bekerja di bidang penyuluhan kehutanan selama 2 tahun terakhir. Ini syarat khusus yang diajukan KLHK ya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman, semoga kalian bisa persiapkan dari sekarang ya apa aja yang kalian incar formasinya, jadi kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau masih bingung bisa langsung lanjut di kolom komentar ya, ketik aja di situ. Insya Allah kalau ada waktu gue jawab. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini kalau teman-teman merasa bermanfaat. Itu aja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.